Halo Jason, apa kabar? Kembali di The Perspective. Seperti biasa, kita akan mulai dengan pantun. Mahasiswa aktif bernama Aini kembali di The Perspective bersama alumni. Ya pastinya masih sama Kak Sen, salah satu dosen paling kece di UPJ yang based on ilmu komunikasi. Kalau lagi ngomongin ilmu komunikasi, Kak Sen semangat banget. Hari ini sengaja pakai baju pink karena maskotnya ilmu komunikasi adalah pink. Hari ini Kak Sen akan ngobrol sama alumni yang jauh dari benua sana, yang kerjanya jauh banget. Kita undang langsung untuk ngobrol sama Jason. Siapa lagi kalau bukan Arkan? Halo Halo Kak Sen, salam Arkan. kenal. Ya, Arkan, ya, seneng banget Kak Sen bisa ketemu sama Arkan sama, yang senang banget. kerjanya jauh banget di benua apa? Di benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah, di Amerika Panama, Tengah ya. di Panama, ya. Panama. Kalau boleh tahu, boleh kenalan nggak? Arkan ini adalah alumni ilmu komunikasi Ya, pastinya ya. Ya betul. udah pink-pink nih ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi angkatan Angkatan masuknya 2017 dan lulus di tahun 2021. Ya, 2021 ya, itu pas lagi COVID ya. ya, angkatan COVID. eh, Waktu itu wisudanya online juga sih. Online juga. Arkan, Ya, sebelum kita ngomongin jauh nih, ya, Arkan kerjanya di mana sih? ya, Kok bisa tempat tinggalnya di ya. Amerika Tengah? Saat ini aku bekerja sebagai local staff untuk KBRI Panama City. Dan KBRI Panama City ini merangkap untuk negara lain juga seperti Costa Rica, Hmm. Honduras, dan Nicaragua. Jadi nggak hanya untuk Panama aja, tapi negara sekitarnya juga, Kak. Jadi di sana bekerja sebagai local staff. Ya, Oh, bentar-bentar. ya. Kamu anak ilmu komunikasi kan? Iya, anak ilmu Kok komunikasi. bisa tiba-tiba ke kedutaan nih? Gimana caranya coba? Mungkin kalau soal ini aku pengen agak sedikit flashback karena ini semua dimulai dari masa kuliah juga Kak, dari masa kuliah dan Magang dari FLP magang. ya? Iya. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kan kita punya privilege ilmu yang kita dapatkan itu bisa diterapkan di hampir di semua lini industri ya. Dan kebetulan dari dulu aku itu punya minat di bidang musik atau entertainment, terus juga di bidang olahraga dan juga di lingkup internasional. Nah, dari awal sih dari waktu kerja profesi atau magang itu aku dapat kesempatan kerja di Bumi Entertainment, sebuah label musik milik Glenn Fredly waktu itu ya. Hmm. Di situ aku 3 bulan magang dulu sampai akhirnya bekerja. Lalu dari label musik itu aku pindah ke sports marketing agency, bidangnya olahraga. Nama Oke. perusahaannya itu Status Pro Sports, itu sports marketing agency dari Belanda, tapi Mm-mm. mereka buka cabang di Indonesia dan akhirnya punya klien-klien internasional seperti Federasi Sepak Bola Belanda, Kedutaan Besar Belanda untuk Indonesia, terus juga sebagai agensi waktu itu handle talent terutama atlet dari berbagai negara, ada atlet dari Belanda, ada atlet dari Serbia, Spanyol, dan lain-lain. Jadi mungkin itu perkenalan pertama aku dengan lingkup internasional itu waktu di agensi. Lalu setelah di agensi, karena kenal juga klien waktu itu banyak juga dari brand, akhirnya pindah ke brand olahraga yaitu Specs, salah satu brand olahraga di Indonesia dan Mizuno Indonesia. Mereka satu grup Specs dan Mizuno Indonesia dan di situ sebagai tim marketing belajar juga gimana mempromosikan brand, mempromosikan produknya, terus juga bagaimana Spek sebagai brand Indonesia mempromosikan produknya ke lingkup internasional waktu itu ke Malaysia dan negara sekitarnya. Terus juga sebaliknya gimana Mizuno, brand asal Jepang, mempromosikan produknya di Indonesia dan dikenal sebagai Jepang salah satu penghasil produk-produk terbaik di dunia Iya. dengan craftsmanship-nya dan akhirnya uh, ya di brand itu juga belajar selain marketing juga gimana bahwa diplomasi itu luas banget bukan hanya sekadar ya antar negara dan lain-lain tapi juga dari budaya dan produk-produk uh, masing-masing negara. Lalu setelah itu karena akhirnya tertarik dengan lingkup internasional, akhirnya cari tahu gimana peluang untuk kerja di kedutaan atau
di lingkup internasional lainnya, dan akhirnya tahu kalau di Kementerian Luar Negeri mereka buka lowongan hampir setiap tahun itu, lowongan lokal staff. Lokal Hmm, staff itu eh, non PNS dan ya. sistemnya kontrak. Jadi mungkin kan selama ini orang tahu kerja di KBR itu hanya bisa sebagai diplomat atau statusnya harus PNS, tapi ternyata nggak juga. Maksudnya kita Di bisa luar bekerja di itu, luar itu dengan background pendidikan yang bermacam-macam juga bisa untuk bekerja di KBRI. Dan hampir setiap tahun mereka buka lowongan untuk lokal staff itu, Kak. wah keren banget ya kan. Iya, Berarti ini kan perjalanan dari KP ya. iya dari KP. Ini buat mahasiswa Iya, ataupun jajan, iya ini bisa dibilang bahwa banyak peluang banyak. besar yang dimulai dari kesempatan Iya kecil. betul dari Kesempatan KP loh ya. Terus kamu iya, bisa sampai menemukan kesukaan kamu iya dari sport, betul musik, sampai sampai ke ke kedutaan kedutaan. Iya sampai betul sekarang. betul, Kak. Kalau boleh tahu udah berapa lama di sana? Ini lagi pulang ya? Lagi pulang, jadi pas 1 tahun 1 bulan aku kerja di sana dan ambil cuti untuk pulang liburan ke Indonesia. Ini kan Ya. kamu berarti udah berapa bidang ya? Ada Iya, musik, musik, sport, sports, terus sekarang pemerintahan atau dunia pemerintahan. diplomasi atau internasional gitu ya, Kak. Menurut kamu Iya, nih, iya, sebagai anak iya. komunikasi, seberapa penting sih skill kamu mempergunakan ilmu komunikasi di kancah internasional? Iya, di kancah internasional menurutku ya komunikasi salah satu tools yang sangat penting sih. Terus kalau ngobrol soal konteksnya internasional, komunikasi lintas budaya itu kan sesuatu yang dari dulu aku tertarik banget, bahkan masih zaman kuliah salah satu Mata mata kuliah kuliah. favoritku juga gitu kan. Karena ya komunikasi lintas budaya atau antar budaya kan di situ ada perbedaan bahasa, perbedaan persepsi, perbedaan simbol. Itu kan sesuatu Iya, yang sensitif dan rentan, bisa antara menimbulkan konflik atau justru bisa mempererat. mempererat atau eh, membuat keberagaman kayak gitu kan, Mbak. Jadi itu mungkin salah satu aspek yang penting dari kerja di lingkup internasional adalah memahami komunikasi antar budaya. Ini Ya, berarti salah satu mata kuliah favorit kamu ya? iya salah satu mata kuliah Jadi favorit. Jason di ilmu komunikasi UPJ itu ada Ya, satu mata kuliah namanya komunikasi antar antar budaya. budaya. Di mata kuliah itu waktu itu siapa yang ngajar kamu? Waktu itu Kabias. Oh, sampai sekarang Iya, sampai berarti sekarang ya. Kak Bias adalah KB. Kabias. Kak Bias. Nah, boleh nggak sih kamu ceritain, ada nggak sih dari mata kuliah komunikasi antar budaya itu yang kamu inget banget nih? Ini nih Kak Bias pernah ngomong ini terus kejadian di tempat kamu bekerja. Ya salah satunya adalah waktu itu soal high context dan low context communication, Oke. di mana ada orang-orang dengan budaya tertentu yang eh, komunikasinya itu cenderung high context, Mm-mm. gimana eh, gimana kita berkata itu nggak bisa langsung straight to the point, harus mengutamakan gestur dan lain-lain. Itu kan Betul, betul. seperti kita di Asia dan lain-lain. Mm-mm. Terus juga sedangkan di Eropa atau tempat saya kerja sekarang lebih low context, gimana semua lebih straight to the point, terus juga tanpa basa-basi dan lain-lain. Jadi ya untuk belajar juga eh, beda negara, beda budaya, dan juga beda konteks komunikasinya juga itu high context dan low context communication antaranya itu. Jadi kamu menghadapi dua Dua, sisi ya, budaya di sana ya? dan selalu adaptif dan fleksibel sih Kak, kalau itu kita cari tahu dulu kita berkomunikasi dengan orang mana, dari negara mana, latar belakang budayanya seperti apa, kayak gitu sih. Ada nggak sih hal yang menarik atau unik yang kamu sudah rasakan di sana yang kayaknya nggak ada di Indonesia nih? Ya. Mungkin Cara komunikasinya atau apa? kalau hal menarik selama bekerja di KBRI, mungkin selain dari konteks komunikasi juga gitu ya Mm-mm. Kak. Hmm, Sebelum bekerja di KBRI kan mungkin taunya, oh KBRI itu di luar negeri fungsinya hanya sebagai perwakilan pemerintah di sana, Atau antar penghubung ya? pemerintah ya, Heeh. tapi banyak juga fungsi-fungsi lain seperti contohnya untuk perlindungan WNI di luar negeri, karena kan negara yang maju, negara yang mendukung diasporanya tinggal, membangun networking dan menghasilkan
devisa untuk negara juga Iya. di luar negeri. Jadi KBRI itu fungsinya juga untuk eh, melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri, terus juga untuk promosi budaya Indonesia juga di luar itu eh, sangat luar biasa sih. Kayak fungsi KBRI itu gimana mempromosikan budaya Indonesia, makanan Indonesia, dan banyak tools lain juga untuk mempromosikan Indonesia di luar negeri gitu salah satunya. Ini salah satu Ya. praktek dari mata kuliah komunikasi antar budaya Iya, ya, iya, mempromosikan kan ya. mempromosikan ya Terus betul. ternyata kamu Ternyata, dalam dunia kerja iya, akhirnya mempraktekkan itu. mempraktekkan itu, iya itu. Tapi mempromosikan budaya Indonesia, Iya, makanan Indonesia. iya. Ini pulang lagi nyari bahan juga ya Ah buat iya, promosi ke buat sana. promosi ke sana pasti bawa kain-kain, bawa kebaya, banyak juga sih Makanannya. oh makanan sih mungkin beberapa bahan makanan dari sini sih, Kak. Iya. Oke. Jadi kan dibawa ke Panama mungkin nanti untuk pameran di sana, dan selain pameran kan juga kita dengan counterpart lain mungkin pemerintah sana atau kedutaan lain kita juga sering tukar eh, apa Cenderamata. cenderamata atau apa dari Indonesia gitu sering. Ngomongin pameran, kamu sering ikut event-event di sana berarti? Iya, di sana aku terlibat aktif juga di event-event yang diikuti atau diselenggarakan KBRI Panama City. eh, Beberapa event seperti expo untuk perdagangan, gitu. Terus juga expo kuliner. Dan selain di Panama City-nya atau di Panama, kita juga ikut pameran di beberapa negara lain, negara tetangga Panama yang termasuk lingkup akreditasinya KBRI Panama City juga, seperti di Nicaragua, Costa Rica, dan Honduras. Nah, aku waktu itu sempat selain di Panama ikut pameran juga di Nicaragua. Itu juga. Kak, saya jadi Ya, penasaran, dari pameran-pameran tersebut, mm-mm. orang-orang sana tuh melihat Indonesia tuh seperti apa sih, Kak? Ya. Melihat Indonesia, pertama mereka pasti takjub karena tahu betapa luasnya negara kita, betapa beragamnya budaya kita, gimana setiap provinsi itu punya Khasnya baju masing-masing adat ya. masing-masing, makanan masing-masing, bahkan bahasa yang berbeda, dan negara kita sangat luas itu. Sangat Mereka sangat takjub dengan Indonesia, dengan makanan kita juga. Pastikan kita kalau buka pameran juga sering untuk mempromosikan makanan Indonesia di sana, dan mereka sangat suka dengan makanan dan budaya Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi Indonesia nggak dianggap terbelakang kan Oh ya? enggak, Nggak ya? enggak. Keren ya Di di mata sana sana ya? selalu orang itu tertarik, dan kalau ngunjungin booth kita nggak cuma lihat-lihat aja, tapi nanya gimana sih Indonesia. Mereka juga punya ketertarikan untuk mengunjungi Indonesia, pengen tahu lebih lanjut juga tentang budaya dan juga makanan Indonesia kayak gitu Ya, sih. seneng Kak saya mendengarnya ya Iya, bahwa Indonesia diperkenalkan dan iya, diperluas. Apalagi batik-batik Indonesia kan banyak banget ya, iya, iya, bukan banyak batik banget. itu Iya, juga. Kan iya, iya, ngelihat kamu nih ya kan kamu kalem gitu ya. iya. Tapi kerjanya Hmm. jauh. Waktu kuliah tuh ikut Iya. organisasi nggak sih kan? Ya ikut. Jadi waktu kuliah aku BEM. aktif di organisasi waktu itu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Akhirnya. Komunikasi UPJ. Waktu itu jadi Sebagai apa tuh? ketua himpunan Oh, juga. Iya. ketuanya. Selain itu ya aktif juga di event-event kampus, dan ya kepanitiaan di kampus sih aktif. Oh ya, Kofes gitu-gitu Kofes ya. ya. Berarti cara kamu berkomunikasi secara organisasi gitu udah Iya. terlatih dari kampus ya? Iya sih, semua dimulai dari ya bahkan sebelum KP ya, Iya ya. dari organisasi di kampus, event dan lain-lain tuh kita Sudah dilatih gimana memajukan diri ya. kita kita melatih leadership, melatih teamwork kita sama teman-teman yang lain, dan juga sama dosen dan lain-lain semuanya sih. Ya. Keren loh. Oh. Berarti kan kamu walaupun kalem-kalem gini berani ngambil peluang, berani ngambil Iya, kesempatan iya, kan. iya, Ini betul. Jason, mahasiswa-mahasiswa yang masih kuliah jangan lupa buat ngambil peluang, ngambil kesempatan yang ada ya kan. Iya, betul, betul. Nah, kalau misalnya ngomongin peluang, kesempatan kan pasti ada tantangannya kan. Iya, Ya, tantangannya apa sih kalau kerja di sana kan? tantangan di sana yang sempat aku bilang tadi ya, kayak komunikasi antar budaya, karena itu sesuatu hal yang sensitif kan. Iya benar. Pasti eh,
karena hal itu sensitif, gimana bisa antara menimbulkan konflik atau menimbulkan keberagaman. Nah, makanya sebelum berangkat pun ya aku mempelajari dulu gimana budayanya di Panama, terus gimana keberagaman di Panama, terus juga yang pasti salah satunya harus belajar bahasa dulu sih Kak. Karena Panama itu mereka bahasanya Spanyol dan Hmm, nggak, ya adalah beberapa masyarakat atau orang yang bisa bahasa Inggris tapi eh, hampir mayoritas semua bahasa Spanyol. berarti Jadi kamu sehari-hari di sana pakai bahasa sehari-hari Spanyol. bahasa Spanyol dan sebelum berangkat akhirnya belajar dulu bahasa Spanyol gitu. Berapa lama tuh belajarnya? Mungkin sekitar 2 bulan terus lanjut lagi belajar di sana Oh, gitu. iya sih. Iya, Mbak. Pelajaran yang paling mantap adalah ketika terjun langsung Ini di ya terjun tempatnya. langsung, praktek langsung Praktek langsung. sehari-hari gimana kita komunikasi sama orang di sana dari ya hal-hal yang simpel kayak pesan makanan atau komunikasi dengan kasir di sana ya kayak gitu sih Mbak. Akhirnya eh ya dalam setahun itu apa belajar yang paling buat aku seru adalah belajar langsung dengan orang-orang di sana gitu. Sempet Ya, kagok nggak sih, kan kan kalau di Indonesia kan kalau iya. ketemu sama orang yang nggak dikenal tapi orang tua kan kita Iya, senyum iya. gini. Kalau di sana kan kayaknya seperti itu dianggap tidak sopan ya. Iya, iya. Jadi kalau di sana itu orangnya cukup friendly dan ramah juga sih Kak. Dan Oh, bahkan ya kalau kita masuk toko dan keluar toko kita bilang selamat pagi atau selamat sore bahasa sananya. Terus eh ya di sana komunikasinya orangnya cukup ramah juga dan mereka cukup respect juga dengan orang-orang asing yang berusaha untuk belajar bahasa dan budaya menyenangkan. sana. Iya. Menyenangkan ya, Menyenangkan nih. menyenangkan. Di sana orang-orangnya welcome dan kamu Welcome cukup. disambut hangat Ya, sambil beradaptasi. sambil beradaptasi. Susah nggak cara kamu beradaptasi jadinya? Selain bahasa Iya, ya, selain karena bahasa, kan mereka welcome iya, banget nih. Apa iya. sih hal yang membuat kamu, aduh susah nih beradaptasinya? Adaptasi di sana pasti budaya orang-orang di sana juga ya kayak gimana orang di sana mungkin lebih lebih slow living gimana kalau di sini mungkin bekerja orang dengan eh, cepat semua serba rush dan lain-lain tapi kalau di sana kalau kita pesan makanan atau apa kita harus lebih sabar karena orang sana lebih slow dan ya sesimpel kayak mungkin di sini toko atau apa semua buka sampai jam 10 kalau di sana jam 8 udah tutup terus mereka sangat 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 apa ya menghargai waktu libur terus kalau ada hari-hari nasional atau hari libur keagamaan atau apa mereka sangat menikmati gitu gitu Kak. Jadi ya pasti ada perbedaannya cukup banyak sih dan hal itu aku pelajari waktu di sana juga gitu. Menyenangkan sih, Menyenangkan tapi iya kalau iya. bisa dengar cerita Iya kamu betul ya. Mbak. Nah, ini kan era digital Iya, kan. Menurut kamu apa sih peluang untuk teman-teman mahasiswa iya, di era digital ini untuk bisa masuk ke diplomat? iya. Eh, sekarang itu dunia dunia digital terutama sosmed gitu ya Kak. Sosmed ya. Sosmednya jadi satu tools penting di dunia diplomasi sih. Baik itu yang konteksnya formal atau non formal kayak masing-masing kedutaan atau pemerintahan di seluruh dunia punya kanal sosial medianya Masing-masing punya masing-masing itu. untuk mereka menyampaikan informasi dan juga sekarang semua serba cepat dan juga gimana sekarang bisa dua arah orang langsung bisa kasih feedback dan lain-lain terus juga selain itu eh ya konteksnya sekarang kalau sebagai mahasiswa ilmu komunikasi mungkin aku bisa kasih Tips. referensi Oh juga ya. gitu ya Kak. Mungkin kan anak-anak kom tuh banyak lihat referensi konten sosmed dari brand, dari influencer. Tapi ada satu hal yang menarik sih, mungkin bisa dipelajari juga, bisa dilihat gimana konten dari kedutaan-kedutaan luar negeri yang sekarang ada di Indonesia. Mereka itu berusaha untuk membuat konten yang lebih localized, uh, untuk mereka masuk juga ke budaya Indonesia kayak contohnya mungkin salah satunya kedutaan besarnya Swedia di Indonesia gimana itu sehari-hari uh, dubesnya bikin konten bareng tim kedubes di sana untuk nyobain kuliner dan makanan Indonesia sehari-hari di kaki lima dan lain-lain itu kan
gimana mereka juga berusaha untuk membuat konten yang localized dan Iya. relevan untuk audiensnya, dan juga sekaligus mempelajari sebagai salah satu misi diplomasi Swedia juga mungkin di Indonesia gitu ya. Dan juga kedutaan-kedutaan lain tuh bisa jadi satu referensi yang menarik juga sih buat anak-anak ilmu komunikasi, dan jadi bukti juga kalau anak-anak kom itu punya kesempatan yang besar juga di dunia diplomasi ini. Iya, Iya, iya. Dalam artian iya, bagaimana anak-anak ilmu komunikasi bisa mentranslatekan makna-makna kebudayaan dengan bahasa lokal, iya, betul betul Kak, dengan gitu ya. bahasa lokal ya. Bukan hanya memperhatikan kayak visualnya, Iya, kiblatnya ke brand iya, ini. visualnya selama ini kan ke brand atau influencer atau Mm-mm. konten kreator yang kontennya eh, sangat mengutamakan mungkin visualnya atau Iya, lain-lain, iya, tapi iya. ini mungkin bisa lebih eh, ke budaya dan gimana caranya untuk lebih melokal gitu Kak, Melokal dan ya. relevan dengan audiensnya. Betul, betul, Iya, betul. Nah, ada nggak sih tips iya, buat mahasiswa nih yang iya. mungkin lagi masih kuliah, tapi pengen mengikuti jejak kamu? Mulai dari mana nih? Mulainya perdalam soal komunikasi antar budaya, terus juga Mm-mm. mungkin tips yang lebih praktikalnya menurut aku sih teman-teman juga bisa serius untuk belajar bahasa Inggris, dan juga mungkin bisa juga untuk eh, coba belajar satu bahasa lain selain bahasa Inggris. Entah itu seperti aku akhirnya bahasa Spanyol, Spanyol. atau bahasa mungkin teman-teman ada yang suka dengan budaya Jepang, belajar bahasa Jepang, atau sekarang mungkin dunia K-pop dan lain-lain belajar bahasa Korea, karena dengan kita belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris atau Spanyol itu akan membuka kesempatan yang Lebih luas. lebih luas, dan eh, ya benar-benar kesempatan yang nggak terduga sih kan Iya, sebenarnya. iya, iya. Iya, Berarti generasi muda iya, sekarang nih peluangnya ya besar ya menurut kamu ya? peluangnya banyak banget sih, dan untuk belajar kan sekarang eh, bisa dari mana-mana ya untuk belajar bahasa. Sekarang banyak Aplikasinya aplikasi kayak banyak, Duolingo, terus bisa belajar juga dari budaya populer kayak film atau musik dan musik ya. lain-lain kayak gitu sih. Iya, Ya, iya, iya, iya. Jadi buat mahasiswa nih belajarlah bahasa luar selain bahasa Inggris bisa yang ya, bisa menambah peluang ya kamu. betul. Itu dari Kak Arkan nih yang memang sudah berkecimpung di dunia Ya, kedutaan ya. ya betul. Nah, Arkan Ya, terakhir oke. sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang seru Ya, terkait kedutaan. ya. Arkan ada nggak sih arti khusus? Ini kan kita take podcast ini dan mengundang kamu jauh-jauh Ya, itu untuk hari diplomasi internasional. ya. Ada Oke. nggak sih arti khusus buat kamu di hari ini? Eh, buat aku arti khusus di hari ini eh diplomasi itu salah satu hal, mungkin konteksnya sebagai Indonesia sebagai sebuah negara, eh, gimana diplomasi itu salah satu hal yang penting untuk eh, menjadikan Indonesia negara yang dikenal sebagai negara yang dengan budaya yang luas, dengan sumber daya manusianya yang luar biasa, dengan produk-produk lokal dan eh, craftsmanship yang luar biasa. Jadi menurut aku Hari Diplomasi Internasional ini semoga jadi refleksi untuk diplomasi Indonesia yang bisa terus berjalan ke arah yang lebih baik, dan juga bisa membawa Indonesia ke kancah dunia gitu sih ya. Amin. Amin. Terima Ya, kasih banyak Arkan sama-sama. sudah ngobrol dan Ya, jauh-jauh ke podcast The Perspective. sama-sama Semoga Kak ya. sehat Ya, terus. Besok kembali ke ke Panama. Ya, kemana-mana. ya, Jangan bosan-bosan untuk mengharumkan nama Indonesia, memperkenalkan budaya ya, ya, Indonesia. Kasihan titip salam juga buat teman-teman di ya, sana. ya, siap. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi di Siap. Indonesia. Ya. Siap. Nanti mungkin bisa ajak-ajak Jason Oh ataupun iya, mahasiswa ya, ilmu komunikasi Jaya Johnson. untuk pergi ke sana Ya, ditunggu di mengharumkan. Panama untuk Jaya Ditunggu Johnson. mana? Kasihan dulu deh gimana. Terima kasih Arkan. Sama-sama Kak Terima Sen, sehat. sehat-sehat, sukses selalu. Terima kasih teman-teman Jason. Nah, Jason kalau misalnya mau ketemu sama mahasiswa lain atau alumni lain dari prodi lain, boleh di komen dulu atau di share ke teman-temannya. Kira-kira
habis ini Kasen akan ketemu sama alumni mana lagi dan di hari apa. Kasen Tia pamit. Arkan pamit. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih, Jason.